Perkenalkan, nama saya Salsabila Lucia. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang hasil revisi proyek UAS mata kuliah analisis teks pada media sosial dengan topik yang saya ambil yaitu kenaikan BBM. Di mana di sini saya akan melakukan proses topik modeling, clustering teks, menggunakan metode FTC dan NAR. Kenaikan BBM pada awal Juni memicu amarah rakyat. Sebagian orang menyalahkan pemerintah karena kenaikan BBM di tengah naiknya dolar. Publik mulai mengeluarkan protes baik secara langsung maupun digital. Salah satunya yaitu melalui media sosial X. Berbagai akun menyuarakan opini di sana akan kenaikan BBM karena perubahan harga atau skema subsidi BBM berdampak langsung pada biaya logistik, harga bahan pokok, dan daya beli masyarakat. Netizen secara real-time menyuarakan keluhan operasional, antrian SPBU, hingga menuntut akuntabilitas Pertamina dan Menteri Bahlil Lahadalia. Nah, metodologi yang saya pakai yaitu topik modelingnya menggunakan LDA dan clustering teksnya menggunakan metode FTC, yaitu untuk menemukan tema tersembunyi dan mengelompokkan tweet berdasarkan kemiripan konten, lalu name entity recognize atau NAR-nya, mengekstrak aktor utama ke dalam entitas makro, yaitu person, organization, dan location. Sebelumnya, untuk clustering teksnya saya menggunakan K-means, cuman dari Pak Indra diminta untuk merevisi menggunakan FTC dari metode-metode sesuai yang ada di e-learning. Untuk proses pengumpulan data itu sendiri, saya mengambil atau meng-crawling data dari Twitter atau X dengan keyword sebagai berikut, yaitu BBM naik, lalu Pertamax naik, harga BBM, kemudian BBM subsidi, antri BBM, demo BBM. Dan jumlah dari crawling, saya berhasil mengumpulkan 395 tweet atau 395 data mentah yang berhasil saya dapatkan. Tahapan berikutnya setelah saya berhasil mengumpulkan 395 tweet, yaitu memasuki tahapan pre-processing. Untuk lebih jelasnya, saya akan coba jelaskan langsung dari hasil Google Colab ya. Oke. Bisa dilihat di sini yaitu saya menggunakan ekspresi reguler atau regex untuk membersihkan noise khas Twitter seperti username, hashtag, tautan, URL. Selanjutnya saya juga memetakan kata ke dalam object dictionary menggunakan stop word untuk membuang kata yang muncul kurang dari 2 kali atau terlalu mendominasi di atas 90%. Nah, di sini saya load dataset saya. Kemudian di sini ada load stop word yang memang saya pakai kamus sendiri, kamus custom. Lalu menambahkan noise token bawaan Twitter agar ikut tersaring ya. Nah, di sini untuk ini rejects-nya saya hiraukan dan dari hasilnya yaitu seperti berikut ini. Dan terlihat dari previewnya yaitu data sudah dibersihkan melalui tahapan pre-processing ini. Sudah terlihat bahwa huruf sudah kecil semua dan URL dan sisanya itu sudah tidak ada lagi. Lalu yang berikutnya tahapan pemodelan topik. Tahapan pemodelan topik ini dengan LDA, di sini saya mengkonfigurasi model untuk mengekstrak 5 topik dengan kedalaman 5.000 iterasi agar distribusinya stabil.
seperti yang terlihat pada graphic word distribution. Jadi ini kita sebenarnya sih sudah disesuaikan dengan apa yang dianjurkan oleh Pak Indra melalui yang ada di e-learning untuk tahapannya, di mana saya juga melakukan library Gensim-nya di import. Lalu kemudian hasil yang didapatkan dari 5 topik modeling tersebut sebagai berikut. Ini ada 5 topik yang dari kata-kata yang paling banyak keluar, yaitu ada pertama, antri, lalu pertalite, SPBU, dan lain sebagainya. Nah, di sini juga terlihat di graphic word distribution topik satunya, seperti yang terlihat model secara probabilistik menulis soal kata pertama sebagai kata dengan bobot probabilitas tertinggi di atas 0,06 disusul kata antri dan turun. Evaluasi dari 5 topik ini membuktikan bahwa dataset Twitter saya sangat kaya, mencakup perbincangan dari level mikro seperti antrian, produk, hingga level makro seperti isu subsidi global. Di sini juga ada MBG, lalu turun, naik, antri, dan ini bisa dibilang bahwa kata-kata dominan ini sangat-sangat menunjukkan bahwa dataset yang saya punya sangat beragam dengan berbagai isu subsidi global yang terjadi. Setelah tahap modeling, saya melakukan yang berikutnya, yaitu klasterisasi menggunakan algoritma FTC atau Frequent Term-Based Clustering. Algoritma ini bekerja murni menggunakan teori himpunan untuk mempartisi dokumen secara tegas. Sistem berhasil menyaring 26 frequent dari codingan yang script yang saya punya, sesuai dengan anjuran juga untuk menggunakan FTC. Ini adalah hasil dari klasterisasi algoritma FTC-nya. Ya, sistem berhasil menyaring 26 frequent tones yang memenuhi ambang batas minimum support. Hasil pemisahan fisiknya menunjukkan bahwa klaster pertama menjadi klaster terbesar dengan 124 tweet, diikuti oleh antri 86 tweet. Keunggulan FTC di sini adalah langsung menghasilkan nama klaster konseptual yang human readable sesuai kata kunci aslinya. Oke, lalu tahap ekstraksi informasi NAR dengan pelabelan aturan konseptual dari apa yang disampaikan oleh Pak Indra, yaitu dari Jurnal Indra Budi, di mana di sini saya membuat kamus entitas langsung atau grounded dictionary lookup. Di sini ada entitasnya juga seperti fit, proof, LOPP, UPRE, yaitu adalah PT, Pertamina, SPBU, dan lain sebagainya. Dari Indonesia, Jakarta, Pak, Bu, Ibu, Menteri, Presiden, Gubernur, dan lain sebagainya. Nah, lalu kamus entitas langsungnya yaitu personnya bisa langsung merujuk ke Bahlil, Jokowi, Prabowo, Mulyani, dan lain sebagainya. Location pun Indonesia, Jakarta, Jawa, dan lain sebagainya. Valid organization-nya pun juga, yaitu kita akan menaikkan ke isu BBM, Pertamina, SPBU, BUMN, DPR, pemerintah, Shell, Vivo, BP, PLN. Lalu berikutnya, nah ini adalah prosesnya dari if, else, dan lain sebagainya, ada text clean, dan lain sebagainya juga. Setelah saya melakukan kamus-kamus tadi, kita mulai import lah dataset saya.
sesuai dengan kamus yang tadi sudah disesuaikan dengan function, location, dan lain sebagainya. Dan hasil yang didapatkan yaitu sebagai berikut. Oke, di sini bisa dilihat bahwa organization paling banyak itu adalah SPBU yaitu 30, lalu kalau kategori personnya yaitu Bahlil, kemunculannya 24, location-nya Indonesia paling banyak yaitu 19, dan term community-nya yaitu paling banyak BBM 330. Nah, ini adalah hasil visualisasinya. Hasil visualisasinya yaitu seperti ini. Jelas sekali ya bahwa yang paling banyak SPBU, lalu Bahlil, lalu Indonesia, lalu term community yaitu BBM. Kita balik ke ininya ya. Oke, kita selesai pada tahap kesimpulan. Hibridisasi metode sukses integrasi LDA, penemu topik makro, lalu FTC, pengelompokan fisik dokumen, dan NER, terbukti efektif mengurai 395 data tweet media sosial yang kompleks secara runtut. Lalu intensitas isu real lapangan berdasarkan FTC dan NER, keresahan terbesar publik bertumbuh pada klaster pertama 124 dokumen dan komoditas pertama 159 kemunculan. Lalu isu utama yang dikritik adalah fenomena antrian 86 dokumen di tingkat hilir, SPBU 30 kemunculan. Fokus akuntabilitas publik, terjadi pergeseran intensi komunikasi politik di mana netizen secara spesifik menuntut akuntabilitas teknis dari regulator energi yaitu Menteri ESDM Bahlil Lahadalia 24 kemunculan. Dan operator Pertamina 17 kemunculan melebihi figur kepala negara itu sendiri yaitu Prabowo Subianto. Lalu geografik dampak yang luas, isu dampak yang penyesuaian harga BBM terbukti bersifat nasional dan memicu riak respon yang sensitif hingga ke daerah operasional dan luar Pulau Jawa. Efektivitas sistem anti bocor penerapan teknik knowledge engineering melalui kamus validasi ketat, sukses memangkas kata yang bocor hingga menghasilkan output analisis entitasnya 100% valid. Kurang lebihnya itu saja terkait revisi hasil proyeknya. Kurang lebihnya mohon maaf, dan terima kasih juga kepada Kak Indra atas bimbingannya selama 2 bulan sebagai dosen dari mata kuliah analisis teks pada media sosial. Semoga hasil proyek saya dapat mendapatkan nilai yang cukup baik. Terima kasih.